Sebuah match gulat profesional memiliki berbagai macam tujuan. Selain untuk menghibur fans yang menonton, sebuah pertandingan juga bertujuan untuk mempertebal cerita dan memberikan kepuasan saat di titik akhir atau endingnya. Momen ending dalam pertandingan dan event pay-per-view menjadi hal yang krusial, karena itu merupakan klimaks yang paling ditunggu penonton yang sudah menyimak sejak awal. Pertandingan gulat yang dinilai bagus dan keren tentu harus memiliki ending yang memuaskan. Kalau cerita sudah bagus, match sudah berjalan solid, tapi endingnya membagongkan alias tidak jelas, itu jadi hal yang merusak semuanya. Di beberapa promosi gulat ada banyak sekali match-match yang dirasa cukup hype dengan cerita yang bagus tetapi endingnya membingungkan. Dua diantaranya yang ada di WWE yaitu match kontroversial Montreal Screwjob antara Shawn dan Bret Hart yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan match Rollins vs The Fiend yang berakhir no contest padahal di Hell in a Cell. Ending yang membingungkan tentu membuat fans kesal karena sudah ngikutin banget ceritanya dan juga eventnya, excited sama match-matchnya, malah endingnya menyebalkan. Di video kali ini saya akan bahas beberapa match main event pay-per-view dengan ending yang membingungkan. Selengkapnya cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. WCW Halloween Havoc 1995, The Giant vs Hulk Hogan. Penonton channel ini sudah pasti tahu gimmick pegulat yang bernama Yeti. Kostumnya mumi tapi namanya Yeti. Ia muncul di ending match ini untuk pertama kalinya. Anyway, dalam event Halloween Havoc tahun 1995, The Giant yang kita kenal sebagai The Big Show di WWF dischedulkan akan bertanding dua kali melawan Hulk Hogan. Pertama, ia akan bertanding Battle Monster Truck, dan di main event ia akan bertanding untuk memperebutkan WCW title milik Hogan. Build up cerita feud ini juga cukup meyakinkan, di mana Kevin Sullivan yang selalu mencoba melaunching pegulat dengan gimmick aneh-aneh untuk menjadi lawannya Hulk Hogan yang menjadi top babyface saat itu di WCW. Hulk Hogan selalu diserang di berbagai kesempatan. Hogan dan sang manajer Jimmy Hart selalu tak gentar untuk membalas dan menyeimbangi apa yang lawannya coba lakukan, termasuk membuat truk monster sendiri, dan juga Kevin Sullivan menjanjikan kehadiran monster baru bernama Yeti. Well, tibalah di matchnya. Pertama, adu kuat truk monster terjadi. Mereka saling menekan maju untuk mengeluarkan truk lawan dari arena hingga truk milik Giant keluar dan Hogan menang. Tapi Giant tidak terima. Ia lanjut menghajar, tapi Hogan bisa membuatnya terjatuh ke bawah. Setelah itu, Eric Bischoff melaporkan kalau Giant jatuhnya ke sungai, jadi dia aman untuk bertanding lagi di main event. Setelah satu match, barulah dilanjutkan ke match pamungkasnya. Hogan didampingi Jimmy Hart dan Giant didampingi Kevin Sullivan. Pertandingan berjalan cukup panjang dan penonton cukup bersemangat menyaksikannya. Di ending, saat Hogan lagi OP-OP-nya, dia siap black drop dan mau kunci. Tapi tiba-tiba Jimmy Hart memukul wasit dari belakang dan wasit tidak bisa hitung pinfall. Hogan tidak melihat apa yang terjadi. Jimmy masih acting untuk membantu dan Jimmy tiba-tiba menghantam Hogan dari belakang. Barulah Giant bisa kasih pelukan maut atau bear hug yang terlihat lemah itu. Sementara wasit masih pingsan, Macho Man datang untuk bantu. Lex Luger mengganggunya. Kemudian tiba-tiba makhluk mirip mumi bernama Yeti datang. Ia datang dan langsung memeluk Hogan dan Giant. Lah ngapain? Udah lama gak ketemu apa gimana itu? Mungkin maksudnya gerakan bear hug atau pelukan maut yang bergabung dengan The Giant kali ya, untuk semakin menekan Hogan. Tapi terlihat kayak peluk-peluk sayang guys. Sampai di sini sudah lumayan membingungkan. Terus apa hasil matchnya? Wasit pingsan itu. Lex Luger lanjut banting Hogan dan Yeti coba bear hug bersama Giant, dan Luger kembali kasih manuvernya ke Macho Man. Geng Kevin Sullivan kemudian selebrasi. Yang lebih membingungkan lagi, match ternyata sudah selesai dan title Hogan direbut dari wasit. Sepertinya Giant dapat titlenya itu. Walau komentator masih mempertegas di ending bahwa Hogan masih world championnya. Kebingungan tidak hanya berakhir di situ, karena di episode Nitro besoknya Jimmy Hart yang baru saja mengkhianati Hogan itu bilang kalau dia kemarin menambah klausa kontrak yang isinya jika Hogan kalah lewat diskualifikasi dia kehilangan titlenya, dan dia mengklaim bahwa Giant lah yang jadi new WCW World Heavyweight Champion. Ditambah lagi minggu depannya Giant harus melepas titlenya karena wasit menyatakan matchnya diskualifikasi sejak Jimmy Hart memukul Hogan.
Title kemudian dikosongkan untuk Battle Royale dan dimenangkan oleh Randy Savage. Apa-apaan, kurang membingungkan apa ini coba? TNA Destination X 2010, Abyss versus AJ Styles. Di tahun 2010, TNA mulai sok-sokan ingin berkompetisi rating melawan WWE dengan membawa Hulk Hogan dan Eric Bischoff sebagai pemimpin tertinggi. Eksperimen ini sudah terlihat bakalan gagal sejak awal TNA mulai menjalankan bookingan setiap minggunya. TNA yang niatnya ingin menambah penonton dan fans lebih banyak lagi, tetapi malah melupakan fans setianya dan kemudian gagal untuk membangun fanbase yang baru. Setelah 2 kali menghelat pay-per-view di era kepemimpinan Hogan dan Bischoff, TNA bersiap menghelat pay-per-view selanjutnya yaitu Destination X di tahun 2010. Bukannya malah menjadi lebih baik, pay-per-view yang ketiga ini justru malah semakin menunjukkan kebobrokan era ini. Pasalnya, ending yang disajikan sangatlah mengecewakan dan terkesan memalukan. Di main event diskejulkan AJ Styles yang saat itu TNA World Heavyweight Champion akan mempertahankan gelarnya melawan Abyss. Dalam ceritanya, Abyss yang mengidolakan Hogan saat itu mulai menjalin hubungan baik dan Hogan bahkan mempercayakan cincin Hall of Fame-nya untuk diberikan kepada Abyss dan FYI saat itu Hogan sebagai babyface. Sementara itu, Ric Flair yang bertindak sebagai heel protes dengan aksi Hogan yang memberikan cincin tersebut seolah itu tidak ada harganya. Dan ini jadi pemicu Ric Flair menghajar Hogan bersama anteknya, termasuk AJ Styles. Abyss sempat membalas dengan chokeslam Ric Flair dan membuatnya cedera. Dan misinya Abyss jelas untuk membela sang idola dan merebut TNA World Heavyweight Champion dari tangan AJ Styles yang akan didampingi sang mentor Ric Flair. Di matchnya, Ric Flair hadir dengan kursi rodanya. Abyss sering menguasai karena posturnya yang lebih besar, sementara kehadiran Ric Flair cukup mempengaruhi konsentrasi Abyss. Match berjalan sekitar 15 menit. Saat mendekati ending, Abyss bisa kasih finisher tapi gagal pinfall. Ini jadi klimaks hampir menang. Sesaat setelah itu, Ric Flair menyemprot wasit dengan semprotan yang memerihkan mata. Wasit terjatuh ke bawah. Ric Flair lanjut menyuruh AJ menghempas sabuk ke Abyss. Sampai titik ini belum jelas apa hasil dari match. Penonton mulai berteriak Hogan dan jelaslah ia datang dan bawa wasit baru Earl Hebner. Ric Flair terlihat kesal. Hogan mengusir wanita yang mendorong Ric Flair dan Hogan yang menarik Ric Flair keluar. FYI, match masih lanjut ya. Hogan yang mendorong keluar sementara AJ siap springboard splash dan Abyss kick out. Abyss dapat momentumnya dan mulai menguasai. Tiba-tiba saat Abyss kasih chokeslam, hempasan tersebut membuat ringnya jebol guys. Lah kok bisa? Sepowerful itu kah chokeslamnya? Fans excited banget melihatnya dan wasit mengakhiri match begitu saja. Matchnya jelas selesai, tapi apa hasilnya? Tidak ada pengumuman dari announcer. Kemudian Hogan datang bawa title yang ia rebut dari Ric Flair dan memberinya ke Abyss. Lanjut selebrasi, tapi wasit malah mengambilnya lagi. Lah kenapa? Masih belum selesai guys. Ric Flair balik lagi didorong cewek yang tadi dan bilang tidak semudah itu katanya. Abyss mendekatinya dan menariknya masuk. Wasit terpleset, Abyss juga terpleset di lubang itu guys. Padahal itu di luar skenario. Dan cewek tadi mau semprot ke muka Hogan. Hogan tangkis dan Ric Flair yang kena semprot dan dia kesakitan. By the way, AJ udah hilang ini guys. Dan antek Ric Flair datang, dipukul bergantian dengan Hogan dan Abyss. Di detik ini suasana penonton terkesan sunyi dan bingung. Jadi ini apa endingnya? Antek tadi jatuh ke lubang, Ric Flair nyusul dengan sendirinya. Kocak. Dan penonton happy-happy aja. Apa-apaan? Event berakhir setelah itu. Title jelas tidak berpindah, tapi mereka selebrasi. Lah terus hasilnya apa ini? Membingungkan. WWE TLC 2014, Bray Wyatt versus Dean Ambrose. Bray Wyatt merupakan karakter supernatural yang berhasil mendekati level seorang Undertaker. Promonya yang penuh arti, suasana vibe seram dan menakutkan selalu berusaha dia bangun untuk menekankan karakter yang ia jalankan. WWE pun selalu menunjang Bray Wyatt dengan berbagai cerita dan bookingan yang sesuai. Namun terkadang WWE mengalami kesulitan dalam memberikan cerita ataupun momen yang pas untuk memberikan elemen supranatural dengan porsi yang sesuai untuk Bray Wyatt. Saat Bray Wyatt dan Dean Ambrose baru memasuki masa singlenya tanpa faction, mereka berdua diskejulkan untuk bertanding main event di pay-per-view TLC dengan stipulasi tables, ladders, and chairs match. Feud ini sudah dibangun saat Bray Wyatt return dan mengganggu Ambrose saat melawan Rollins di Hell in a Cell 2014. Kemudian mereka match di Survivor Series tapi berakhir diskualifikasi karena Ambrose menghajar Bray dengan senjata.
Pertemuan kali ini di TLC merupakan blow off match atau match pamungkas mereka karena setelah ini mereka fokus ke tujuan masing-masing. Bray akan lawan Taker di WrestleMania, sementara Ambrose masuk ke skena main event. Anyway, match berjalan cukup ekstrim dan berjalan cukup lama sekitar setengah jam. Semua senjata digunakan dengan cukup maksimal, walau terasa kepanjangan. Di momen menjelang ending, Ambrose sedang menguasai dan siap melakukan hal yang cukup ekstrim, yaitu menghantam Bray dengan monitor. Saat ia tarik monitor yang masih kecantol dengan kabel, ia sempat tersangkut dan ia paksakan untuk menariknya. Alhasil itu membuat monitor meledak dan menyakiti Ambrose sendiri. Itu jadi yang cukup mengejutkan di match ini dan Ambrose tidak berdaya kesakitan dan berusaha untuk bangkit. Di momen itu terlihat Bray tertawa. Dia kemudian kasih Sister Abigail dan ia pinfall untuk memenangkan pertandingan. Tampak Ambrose masih kesakitan dan shock dengan hal itu. Sementara tim medis dan wasit mengecek kondisinya. Ambrose baru saja terkena percikan api, tapi terlihat kondisi wajahnya sih baik-baik saja. Ini dinilai jadi ending yang konyol. Fans yang sudah menyimak matchnya cukup lama dan cukup excited menuju ending klimaks malah dikasih ending cupu yang sama sekali tidak mengangkat kekuatan kedua pegulat yang terlibat. Sepertinya WWE ingin melindungi power dari kedua pegulat untuk momentum ke feud selanjutnya. Tetapi jelas momen tersebut bisa dibilang membingungkan. Fans banyak yang tidak menyukai ending seperti itu dan komentator pun kesulitan menjelaskan apa yang membuat monitor itu meledak. Padahal kabel monitornya cuma dicopot dari colokannya dengan sedikit tarikan. Mungkin inilah elemen supranatural yang mau WWE tunjukkan dari karakternya Bray Wyatt. WWE SummerSlam 2016, Brock Lesnar vs Randy Orton. Secara spesifik saya sudah membahas full tentang perseteruan Randy Orton melawan Brock Lesnar menuju SummerSlam 2016. Tapi beberapa scene penting malah kepotong copyright guys, ya udahlah ya. Yang jelas build up match ini cukup simpel. WWE simply meresmikan match ini tanpa tedeng aling-aling sekitar 2 bulan sebelum SummerSlam. Ini dilabeli sebagai Dream Match 15 years in the making atau perseteruan udah 15 tahun gitu. Di masa ini juga tengah rame kasus Lesnar yang melanggar aturan UFC dalam penggunaan kandungan obat-obatan, yang dimana pelanggaran itu tidak berlaku di WWE, jadi match cardnya tetap akan terlaksana. Orton saat hadir di talk show Jericho mengungkap kalau ia cuma butuh 1 kali RKO untuk mengalahkan Lesnar, dan ini juga jadi match returnnya Randy Orton setelah injury. Lesnar membalas pernyataan tersebut melalui promo Paul Heyman yang bilang Orton gak akan bisa RKO Lesnar. Tiba-tiba Orton datang RKO out of nowhere. Singkat cerita, matchnya dischedulkan untuk menutup SummerSlam 2016. Di matchnya sendiri, pertarungan berjalan cukup intens. Sampai di endingnya, Lesnar melepas sarung tangannya dan mulai memukul Orton dengan kekuatan real ala UFC-nya. Seperti beneran berantem ini. Bertubi-tubi hantaman siku yang paling menyakitkan mendarat ke kepala Orton dan kepalanya bocor guys. Darah bercucuran, wasit menghentikan match, sementara Lesnar lanjut hajar lagi dan tim medis kemudian datang. Di titik ini kita semua dibuat bingung, lah kok udahan? Apa itu Orton berdarah beneran? Apa ini bener skenarionya? Situasinya terkesan cukup real tapi dirasa masih kondusif. Untuk menyelesaikan kebingungan, announcer mengumumkan kalau matchnya selesai dengan hasil kemenangan Brock Lesnar melalui TKO. Karena Randy Orton sudah KO dan tidak bisa melanjutkan pertandingan berdasarkan keputusan wasit. Darah Orton yang bercucuran cukup deras semakin membuat fans khawatir dengan kondisi Orton. Saat Lesnar selebrasi, ia lanjut mukulin Orton guys. Kemudian Shane McMahon datang untuk menghentikan tapi malah di F5 oleh Lesnar dan tidak ada penjelasan lanjut setelah itu. Saat saya menonton match ini di masa itu, saya juga bingung dan kesal. Sebuah dream match dengan build up intense malah dikasih ending kayak begituan. Bukan cuma penonton yang bingung dan kesal, Chris Jericho juga bingung dengan hal ini. Ia tidak di briefing dengan ending seperti itu dan sempat marah dengan Lesnar di belakang layar. Lesnar dan Jericho bahkan hampir berantem, tapi untung dipisahin Vince dan Triple H. Dan Vince bilang ke Jericho kalau itu semua sudah disetting begitu endingnya. Emang Vince nih yang bikin bingung guys. WWE Extreme Rules 2021, Roman Reigns versus The Demon Finn Balor. Sampai detik ini, saya yakin masih ada yang bertanya-tanya dengan ending dari pay-per-view satu ini. Kok kayak nggak jelas gitu sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Abis nonton ini jangan ada yang nanyain lagi ya. Persona The Demon dari Finn Balor memanglah di build up menjadi persona yang OP dan tidak terkalahkan di main roster. Jadi WWE dan Finn Balor berusaha menyimpan gimmick ini hanya untuk dikeluarkan jika saat dibutuhkan dan di booking menang. Dan tidak pernah dikalahkan. Tentunya sebelum match ini ya.
John Cena yang return di Money in the Bank menantang Roman untuk match title di SummerSlam, tapi Roman menolaknya. Justru Finn Balor kemudian yang menantang Roman, diterima oleh Roman. Saat tanda tangan kontraknya, malah John Cena yang tanda tangan. Mereka bertemu di SummerSlam. Singkat cerita, Roman retain. Balor jelas menuntut title match yang dijanjikan. Kemudian dischedulkan match berlangsung di SmackDown, tapi Finn Balor gagal. Kemudian dia minta rematch dan ia dapatkan dihelat di Extreme Rules. Tetapi bukan melawan Finn Balor, melainkan Roman akan melawan persona OP-nya The Demon, dan matchnya Extreme Rules match. Di masa build up ini, fans berspekulasi tentang karakter Demon ini yang diprediksi menang karena Demon sangat powerful. Sementara saat itu Roman sedang di puncak-puncaknya karena baru saja mengalahkan Cena. Tentu WWE harus memutar otak untuk membuat Roman retain sambil tetap membuat Demon tidak menjadi lemah. Tidak bisa dengan cara diskualifikasi karena matchnya Extreme Rules dong. Anyway, di matchnya yang berjalan lumayan seru karena manuver ekstrim terjadi cukup maksimal. Demon bertahan cukup lama dengan serangan-serangan Roman. Match berjalan sekitar 20 menit. Saat momen finisher Demon, Uso datang menghajarnya. Tapi Demon bisa mengatasi. Roman sempat spears dan semua terkapar di momen klimaksnya. Ada momen di mana Balor dapat comeback dengan nuansa lampu merah dan dikerubuti asap. Demon Balor menghajar Roman bertubi-tubi di masa itu dan dia siap mau kasih finisher coup de grace lompat dari atas ring untuk menutup pertandingan dan merebut title tentunya. Akan tetapi saat suasana gelap merah dan berasap itu, Demon tiba-tiba jatuh dari turnbuckle karena talinya tiba-tiba rusak atau putus. Ini bikin Roman bisa spears dan retain Universal title-nya. Kalah itu Demon di situ, guys. Apa yang baru saja terjadi, hey? Kok putus di momen penting seperti itu? Kebetulan sekali dong. Tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini. Talinya putus ya karena memang putus saja. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang motong talinya. Tali putus ya udah begitu aja, guys. Tentu ini diasumsikan sebagai cara WWE untuk melindungi Demon dengan kekalahan yang tidak melemahkan. Tapi jelas membingungkan sekaligus mengecewakan semua orang. Sang Demon Balor yang tak terkalahkan di main roster akhirnya kalah dengan tali ring. Kocak. Halloween Havoc 1999, Sting vs Hogan dan Sting vs Goldberg. Yang terakhir bisa dibilang paling ultimate membingungkannya. Dan memang sengaja dibuking seperti itu untuk membuat fans bertanya-tanya dan semakin ingin dapat jawabannya. Biang kekacauan dari ending pay-per-view ini tidak lain tidak bukan adalah Vince Russo. Anyway, di pay-per-view ini Sting sebagai World Champion kala itu bersiap untuk menghadapi sang penantangnya yaitu Hulk Hogan. Cerita pengkhianatan Sting menjadi bumbu utama yang dibawa sejak pay-per-view sebelumnya. Hal ganjil yang membuat fans bertanya-tanya ialah match Sting vs Hogan yang digadang-gadang sebagai match utama malah dipertandingkan di pertengahan pay-per-view. Sementara pertandingan Goldberg versus Sid Vicious dipertandingkan setelahnya. Hal membingungkan kedua yang terjadi ialah saat musik Hogan pertama diputar, Hogan tidak keluar-keluar. Kemudian musik Sting yang diputar dan Sting keluar. Musik Hogan diputar lagi untuk memastikan dia mau keluar atau tidak, barulah dia keluar. Tapi ada yang aneh, dia keluar dengan tidak memakai kostum gulat biasanya. Entah apa yang sudah terjadi. Saat di atas ring, Hogan berbisik sesuatu ke Sting dan tiba-tiba dia langsung berbaring, Sting kunci dan kelar ia retain. Screw job ini mah. Cerita di balik layarnya, si Hogan ini kesal dengan Vince Russo yang punya masalah dengan dirinya. Vince Russo yang menschedulkan acara punya tekad untuk tidak mau memberikan Hogan spot di main event. Ya terserah dia lah ya. Dan Hogan pun melawan dengan melakukan aksi screw job tersebut dan enggan untuk bergulat karena perlakuan Russo padanya. Alhasil penonton kecewa berat. Arena dibu habis-habisan. Pasalnya mereka banyak datang ke sana kan bayar untuk nonton Hogan. Malah Hogan nggak gulat, ya jelas kecewa lah. Di masa itu internet belum sebesar sekarang, jadi mereka masih banyak yang bingung dengan apa yang terjadi. Kebingungan pamungkas terjadi di main event. Karena Sting tidak bergulat di match sebelumnya, ia hadir di akhir show dan membuka open challenge. Siapa yang mau melawannya silahkan keluar. Penonton berteriak Hogan, tapi yang keluar malah Goldberg yang baru aja menang US Champion dari Sid Vicious di 2 match sebelumnya. Komentator sempat menyebut ini jadi title match. Kemudian seketika mereka klarifikasi karena informasi di belakang layar. Jadi di awal komentator menyebut ini sebagai non-title match ya. Match berjalan sesuai rencana. Memang tujuannya untuk memuaskan fans yang kecewa dengan pertandingan Sting sebelumnya. Goldberg dan Sting tetap mencoba all out di match ini walaupun sempat beberapa kali botch. Sampai di endingnya Goldberg bisa jackhammer
keluar dan kunci Sting dan ia menang. Ingat kan tadi komentator bilang apa? Ini non-title match. Akan tetapi saat Goldberg menang, wasit ngasih sabuk ke Goldberg. Lah kok komentator bingung ini? Pasalnya mereka juga diinfokan kalau match ini non-title atau tidak untuk sabuknya. Tapi Goldberg lanjut selebrasi, bahkan untuk memperjelas, announcer mengumumkan Goldberg sebagai new World Heavyweight Champion. Apa gak tambah bingung itu? Penonton di sana mah seneng-seneng aja, nggak tahu mereka. Setelah itu Sting terlihat kesal dan marah ke wasit karena dia tidak merasa ngasih tahu kalau ini title match. Sementara wasit yakin itu title match. Akhirnya wasit kena dead drop itu. Dan pay-per-view berakhir begitu saja. Dan menurut desas-desusnya, ini adalah upaya Vince Russo untuk membuat fans bertanya-tanya dan mencari jawabannya dengan menonton Monday Nitro keesokan harinya. Ini jelas upaya menaikkan rating dong untuk bertarung lawan WWF. Kalau saya di masa itu mengeluarkan uang sendiri untuk menonton pay-per-view-nya, tentu saya kesal guys. Harusnya di show berbayar mereka memberi kita sebuah konklusi yang memuaskan. Tapi mereka malah kasih kita ending yang ngegantung dan kelanjutannya harus disaksikan di acara televisi yang gratis. Kocak dah ini Vince Russo. Udah ya guys ya. Dari beberapa ending tadi mana yang paling membagongkan guys? Coba lampiaskan emosi kalian di kolom komentar di bawah.